Seorang pria yang ketakutan meringkuk di suatu sudut. Jantungnya berdebar-debar dan giginya bergemeratak. Dia melihat mereka datang ke arahnya. Sosok besar berkaki 8, setidaknya setinggi 10 kaki, dengan 8 mata hitam tanpa nyawa yang menatap dengan lapar ke arahnya. Ini seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. Laba-laba raksasa pemakan manusia ada di mana-mana. Mereka mendekati pria itu, taringnya meneteskan racun, tapi saat mereka hendak menyerang, dia lenyap. Dia tidak akan menjadi makanan laba-laba hari ini, tapi untuk pria yang benar-benar tidak beruntung ini, cobaan beratnya masih jauh dari selesai. Ayo kilas balik. Ketika hidup jadi sedikit terlalu membosankan, kita semua bermimpi untuk pergi. Mungkin kamu membayangkan duduk di pantai tropis atau berkemah di pegunungan dan menghirup udara segar. Beberapa ada yang lebih suka berpetualang dengan imajinasi yang jelas, mungkin melamun tentang mengunjungi alam semesta paralel. Siapa yang tidak mau kesempatan untuk melihat seperti apa kehidupan di dimensi lain? Tentu saja akan menyenangkan untuk pergi ke sana jika kamu bisa mengontrol kemana kamu pergi dan kapan kamu bisa kembali. Tanpa kendali apapun atasnya, kemampuan untuk melompat bolak-balik antar dimensi akan berubah dari berkah menjadi kutukan. Tanyakan pada SCP-507. SCP-507 tidak seperti kebanyakan SCP lainnya, adalah manusia yang tampak normal. Dia berambut pirang, mata hijau, aksen yang tidak bisa dikenali, dan tidak ada hal lain yang membuatnya menonjol. Dia nampak sangat rata-rata, seperti orang asing yang kamu abaikan di jalan. Apa yang membedakannya bukanlah atribut fisik, melainkan kemampuan yang belum dia kembangkan dengan kuat. Dia adalah pelompat dimensi tanpa kendali atas kemana dia pergi atau kapan dia akan kembali. Setelah muncul di fasilitas perawatan mental tanpa identifikasi, berbicara bertele-tele tentang dunia laba-laba raksasa, SCP-507 dirawat di rumah sakit dan dibius untuk keselamatannya sendiri. Dia akan menghabiskan beberapa bulan dalam perawatan untuk berbagai gangguan, tapi begitu dia menyadari sekelilingnya, dia berusaha melarikan diri dari rumah sakit beberapa kali. Selama upaya pelarian ini, dia sering menghindari staf rumah sakit dengan menghilang secara misterius dan muncul kembali di tempat yang tampaknya mustahil, seperti di balik pintu terkunci atau di kamar yang disegel dari bagian rumah sakit lainnya. Penghilangan dan kemunculannya kembali ini tampaknya bertentangan dengan apa yang diyakini staf rumah sakit pada awalnya, ada di luar kendalinya. Organisasi SCP sadar akan fenomena aneh 507 dan dia dikeluarkan dari rumah sakit lalu dibawa ke fasilitas organisasi SCP. Sesampainya di sana, sifat kemampuannya menjadi lebih jelas. SCP-507 mampu tanpa niat atau bahkan pengetahuan yang akan terjadi melompat dari dimensi ini ke dimensi lain, dimensi alternatif. Setelah beberapa waktu di sana dengan jumlah waktu yang bervariasi dari kasus ke kasus, dia akan kembali ke dimensi ini. Dia dikenal bisa berpindah dimensi saat tidur, saat bicara, dan bahkan saat mandi atau pergi ke kamar mandi. Perpindahan ini tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang tahu kengerian macam apa yang akan dia hadapi di dimensi baru di mana dia berada, yang menyebabkan 507 telah melihat berbagai hal yang sangat aneh bahkan dalam standar organisasi SCP. Dalam salah satu perpindahannya, 507 mendapati dirinya berada di ruangan gelap gulita yang dipenuhi dengan suara nafas yang tidak terdengar. Dengan menggunakan senter yang diberikan oleh organisasi, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia tidak sendirian. Dalam ruangan bersamanya ada seorang pria mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam dengan senyum lebar yang menakutkan dan tidak manusiawi. Pria tersenyum mencondongkan tubuh ke arah 507 begitu dekat sehingga wajah mereka hampir bersentuhan dan berkata, "Kembali dengan cepat." Dalam ketakutan, 507 menembakkan beberapa peluru dari pistol yang diberikan organisasi lalu meringkuk di sudut ruangan sampai dia kembali ke dunia nyata. Ini bukan terakhir kalinya dia bertemu dengan pria tersenyum. Menurut dokumen 507-3B yang merinci semua perpindahan 507 ke dimensi lain, 507 ditemukan di ladang jagung Midwestern oleh staf organisasi dengan cairan coklat di pipinya. Di tangannya, dia memegang jantung manusia dengan kata-kata "Aku membutuhkanmu" yang tertulis di atasnya dalam cairan coklat yang sama. Sebelum dia berpindah dan mendarat di ladang jagung, 507 pindah ke ruangan gelap gulita yang dipenuhi dengan suara tangisan yang teredam. Dia menyalakan senternya, memperhatikan sekelilingnya, dan menemukan dirinya berhadapan dengan pria tersenyum sekali lagi. Pria tersenyum punya cairan coklat yang bocor dari sekitar kacamatanya yang diseka ke pipi 507. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, 507 melihat beberapa lubang peluru di setelan pria
pria tersenyum, mengeluarkan cairan coklat yang sama. Dia mencoba menembakkan pistolnya seperti yang dia lakukan sebelumnya, tapi tidak berfungsi. Saat pria tersenyum mulai mendekatinya, 507 berbalik dan lari. Dia berlari sekitar 10 menit sebelum menemukan sudut di mana dia tetap meringkuk lagi sampai dia berpindah kembali. Pria tersenyum bukan satu-satunya mimpi buruk yang ditemui SCP-507 dalam perjalanannya. Selama perpindahan lain, 507 diceritakan muncul di sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan mayat kering, satu jendela, dan lampu berkedip yang tergantung di langit-langit. Ketika mencoba menunggu waktunya di kamar, dia menemukan bahwa mayat-mayat itu mampu bergerak. Setiap kali ruangan itu gelap, mayat-mayat itu akan berpose seperti orang yang masih hidup. Ketika dia melihat keluar jendela, mayat-mayat itu akan bergabung dengannya dan melihat keluar jendela bersamanya. Ketika dia duduk, mereka akan duduk bersamanya dalam lingkaran. 507 mencoba melewatkan waktu dengan tertidur, tapi dia tidak dapat melakukannya. Meskipun banyak dari pengalamannya yang meresahkan, hanya satu dari perpindahan 507 yang didokumentasikan yang mengakibatkan dia meminta penghapusan memori dari organisasi SCP. Saat itu, dia berada di bagian bersalin sebuah rumah sakit besar. Makhluk berpakaian seperti perawat mendekati 507 dan mengatakan kepadanya bahwa dia membuat kesal pasien lain dan bahwa ini adalah waktu untuk memulai operasi. 507 kemudian dibungkus dengan jaket dan didorong ke ruang operasi. Setelah jaket dilepas, 507 mengambil kursi dan mengayunkannya dengan liar ke makhluk-makhluk itu untuk menahan mereka sampai dia berpindah. Ketika diminta untuk mendeskripsikan penampakan makhluk perawat, 507 mulai berteriak ketakutan dan tidak dapat memberikan deskripsi yang jelas. Dia berusaha menggambarkan makhluk itu, tapi dia hanya mampu menghasilkan serangkaian garis bergerigi. Setelah pertemuan ini, permintaan penghapusan memori ditolak. Perpindahan lainnya termasuk pergi ke dunia di mana semua permukaan ditutupi dengan jambu yang tidak dapat teridentifikasi, tanah tundra es yang dihuni oleh beruang agresif, dan satu tempat yang dia tolak untuk mendeskripsikan selain mengulang frasa begitu banyak laba-laba. Tidak semua dunia yang ditemui 507 menakutkan. Beberapa sangat aneh dan tidak biasa. Selama satu perpindahan, dia mendapati dirinya di lapangan basket besar di mana 6 orang lainnya sedang bermain bola basket. Ada 2 manusia, 2 makhluk insektoid, 1 makhluk menyerupai cumi-cumi, dan 1 bola kuning melayang dengan telapak tangan. Ketika 507 bertanya di mana dia berada, dia diberitahu bahwa dia telah tiba di pusat olahraga semua spesies. Selama perpindahan lain, 507 mendapati dirinya berada di dunia yang seluruhnya terbuat dari gelatin. Selama perpindahan lain, dia muncul di ruang auditorium besar yang dipenuhi dengan 50.000 pelompat dimensi lain yang mengadakan rapat umum politik Republik Rakyat Pelompat Dimensi. Dia bekerja dengan Republik selama 2 minggu dan 507 membantu menggulingkan pemerintah Amerika Serikat serta membentuk yang baru yang dijalankan oleh para pelompat dimensi. SCP-507 terpilih sebagai perwakilan Massachusetts, tapi sebelum dia dapat memperkenalkan undang-undang resmi pertamanya, dia kembali ke dimensi kita. Suatu hari di fasilitas tersebut, peristiwa yang sangat tidak biasa yang melibatkan SCP-507 terjadi yang kejadiannya didokumentasikan dalam wawancara 507-G. Selama cek reguler, ditemukan bahwa ada 2 versi yang identik dari 507 di kamarnya. Mereka rupanya masing-masing tiba di ruangan itu sendiri-sendiri dan telah berbicara satu sama lain selama sekitar setengah jam sebelum ditemukan. Kedua versi ini disebut sebagai 507-A dan 507-B. Ketika dimintai penjelasan, 507-B menjelaskan bahwa ada lebih dari satu versi SCP-507 yang mengalami lompatan dimensi yang tidak terkendali. Dokter bertanya siapa di antara 2 orang itu adalah pengunjung, tapi keduanya menolak menjawab, takut bahwa pengetahuan ini akan menyebabkan organisasi yang menganggap salah satu dari mereka dapat dibuang. Keduanya memiliki banyak pengalaman bersama yang mereka hubungkan dengan dokter, termasuk saat keduanya bertemu dengan pria tersenyum. Selama wawancara, 507-B menghilang di tengah kalimat dan tidak muncul kembali. Dokter bertanya pada 507-A tentang perbedaan yang dapat diidentifikasi antara perwujudan dirinya dan kembarannya. 507 menjelaskan bahwa di dunia 507-B, Presiden Lincoln dibunuh oleh wakil presidennya, sedangkan di dunia 507-A dia dibunuh oleh Jenderal Lee. Pengungkapan ini memperjelas bahwa baik 507-A maupun 507-B bukanlah asli dari dimensi ini. Setelah ini terungkap, 507-A dimusnahkan dan diperiksa. Tidak ada alasan biologis untuk kemampuan 507 untuk melompat dari dimensi ke dimensi yang ditemukan. Meskipun ditemukan bahwa potongan 507 akan berpindah dimensi bersama dengan bagian tubuh lainnya. 3 hari setelah
wawancara ini dilakukan, SCP-507 yang asli muncul kembali tanpa pengetahuan tentang penyamarnya atau apa yang terjadi dengan mereka. SCP-507 diklasifikasikan sebagai aman, yang berarti dia tidak perlu upaya untuk ditangkap. Dia juga aman dalam arti yang lebih harfiah karena dia tidak menimbulkan ancaman bagi orang lain. Satu-satunya orang yang berada dalam bahaya di hadapan SCP-507 adalah dirinya sendiri karena dia telah dihadapkan pada banyak kondisi berbahaya selama perpindahan dimensinya, dan tidak pernah diketahui apakah perpindahan 507 berikutnya akan menjadi yang terakhir. Dengan penyebab perpindahannya yang masih belum diketahui, tidak ada yang bisa dilakukan organisasi untuk mencegahnya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memantaunya dan memberinya barang-barang yang mungkin memastikan keselamatannya di masa depan, seperti pistol berisi peluru karet, tangki udara, senter intensitas tinggi, paket jatah seminggu, sepasang teropong, gelang pelacak, dan kamera. Gelang pelacak memungkinkan organisasi untuk menyelamatkan 507 saat dia kembali ke dunia kita di lokasi selain fasilitas penahanan. Peralatan lainnya dikabulkan atas permintaannya berdasarkan hambatan yang dia temui di dimensi lain. Karena sifatnya yang patuh, 507 diberi kebebasan untuk bergerak di sekitar fasilitas. Tapi ketika dia meninggalkan kamar pribadinya, seorang agen harus pergi bersamanya untuk mendokumentasikan perubahan apapun yang mungkin terjadi. Tidak seorang pun diizinkan untuk menyentuh SCP-507 jika sudah lebih dari 2 minggu sejak perpindahan terjadi. Kebijakan ini bermula dari insiden di mana seorang agen yang menyentuh bahu 507 pada saat giliran kerja bersamanya dan dia tidak kembali. Saat dia tidak berpindah, SCP-507 menjalani kehidupan yang relatif normal di fasilitas tersebut. Dia diizinkan menggunakan komputernya sendiri dengan akses internet dan dapat bertemu dengan SCP tingkat aman atau Euclid lainnya yang tidak menular atau merusak kesehatannya. 507 telah menyatakan minatnya pada hal yang tidak biasa dan paranormal, dan telah menikmati pertemuan dengan SCP lain, termasuk permintaan untuk mengunjungi SCP-082 untuk liburan. Sejauh ini, semua pertemuan tersebut terjadi tanpa insiden. Karena perpindahannya yang tidak normal, SCP-507 tidak akan pernah bisa hidup normal, kecuali dia berhenti bergerak. Dia kemungkinan akan menghabiskan sisa hari-harinya untuk berpindah-pindah antara dimensi yang tidak diketahui dan fasilitas penahanannya. Sama seperti banyak hal lain tentangnya, hubungannya dengan bakat khususnya adalah sedikit paradoks. Dia memiliki kemampuan untuk pergi kemanapun untuk melihat hal-hal yang belum pernah dilihat oleh orang lain di bumi ini. Namun, karena dia tidak bisa mengendalikannya, dia tidak bisa menghentikannya. Tidak peduli seberapa jauh dia bisa melakukan perjalanan, dia tidak akan pernah benar-benar bebas. Sekarang, tonton SCP-1000 Si Kaki Besar dan SCP-066 Mainan Erik untuk cerita lebih tragis dari organisasi SCP.